Selama nomor sudah dipakai lebih dari 1 tahun, ya, kamu berhak mendapatkan limit sebesar 100 juta. Ya. Begitulah kurang lebih iklan yang selalu bertaburan di dunia maya. Itu baru lebih dari 1 tahun aja ya. Jadi kalau kita sampai nomor Anda itu lebih dari 3 tahun, itu dahsyat lagi itu. Atau sampai 5 tahun, sampai 10 tahun mungkin yang ditawarkan 1 miliar mungkin. Jadi buat teman-teman semuanya, kali ini saya berpesan teman-teman. Sebanyak itu pindar yang resmi dari OJK. Mungkin iklannya bertaburan di dunia maya, baik itu di YouTube ini sendiri ataupun di iklan-iklan media lainnya. Yang jelas di sana tidak ada ketransparanan. Apa yang mereka iklankan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Di sini awal mula petaka itu, teman-teman. Kebanyakan dari kita selalu tertarik dengan hal-hal seperti ini. Memang mereka, kalau dari segi iklan saya akui, saya angkat jempol itu teman-teman semuanya. Mereka sangat hebat dalam menawarkan produk-produk mereka ini. Terkadang, momen yang tepat, momen yang pas, sehingga memicu orang-orang untuk meminjam di sana. Karena rasa penasaran yang terlalu tinggi. Kan banyak nih dari kita itu yang terkadang ada yang dana mendesak atau ada yang sebatas penasaran aja karena saya pengen nih iPhone 16 Pro Max gitu loh. Dan kebetulan iklan itu lewat sama diri Anda. Dan Anda berharap mungkin iPhone 16 ini bisa kita dapatkan gitu loh. Begitu Anda mengisi data, fakta tidak sesuai dengan yang ada di iklan. Kalaupun faktanya sesuai dengan yang ada di iklan, Anda sangat terkejut. Ya, contoh Anda diajukan 100 juta misalnya, dapatlah sama Anda setengah dari itu, 40 sampai 50 juta. Dan Anda akan terkejut. Anda harus mengembalikan, kalau ditotalin semuanya, diakumulasiin, ya, itu Anda bisa mengembalikan 70 juta atau 80 juta dalam waktu 5 sampai 6 bulan. Ada. Iklannya hanya menjebak gitu loh. Ya, iklannya hanya tipu daya gitu. Orang pintar pasti tahu dong, minjam ke sini. Ya itu tarikan mereka gitu loh. Lemparan mereka seperti itu supaya memicu ketertarikan kita gitu loh. Sebenarnya kalau teman-teman semuanya, kadang kan kita banyak nih mensuarakan hapus pinjol, jangan ada lagi pinjol di Indonesia. Caranya sangat simpel teman-teman semuanya. Jangan meminjam. Itu aja. Jangan meminjam gitu loh. Jangan tergiur dengan iklan yang seperti apapun. Ya silahkan Anda isi di dalam kolom komentar. Kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi itu, iklan pinjol apa itu? Nomor yang sudah dipakai lebih dari 1 tahun, itu silahkan Anda mendapatkan limit 100 juta misalnya gitu kan. Atau lebih dari itu gitu. Ya atau nomor Anda sudah dipakai berapa tahun nih? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Cek juga limitnya, itu puluhan juta semuanya gitu loh. Kira-kira iklan dari pinjol mana? Kalau Anda bersuara selalu teman-teman, hapus aja pinjol yang ada di Indonesia, jangan ada pinjol lagi. Anda bersuara sama pemerintah, hal itu tidak terjadi. Ya, hal itu tidak akan terjadi. Ini perputaran uang loh. Sedangkan data kita aja diserahkan ke Amerika loh, demi negosiasi 19%. Apalagi hanya sebatas ini gitu loh. Keuntungan yang sangat besar di dalam hal itu gitu loh. Jadi, Anda gak usah berharap terlalu berlebihan dalam hal ini, tinggal dari diri Anda. Berhenti meminjam. Itu poinnya gitu loh. Tinggal itu aja, berhenti meminjam. Walaupun dia resmi, walaupun dia legal, walaupun dia terdaftar, walaupun dia berizin dan segala macam, berhenti minjam. Selesai poinnya sampai di sana. Tapi kalau Anda teruskan, Anda paksakan diri Anda untuk terus meminjam di sana, Anda akan terjebak dalam permainan ini. Ya, kan saya perhatikan itu. Begitu banyak suara di luar sana yang menyampaikan hapus pinjol. Kenapa pemerintah masih membiarkan pinjol ini ada di Indonesia? Kenapa pemerintah masih melihat rakyatnya menderita? Bukan pemerintah yang melihat rakyatnya menderita, tapi rakyatnya itu sendiri tidak mau. Ya, belajar dulu, memahami dulu gitu loh, asal minjem. Sekarang kan sudah tahu nih. Saya berharap teman-teman semuanya men-share video ini seluas-luasnya. Ya, sebanyak-banyaknya gitu loh. Supaya menjangkau orang di luar sana yang masih berkeinginan untuk meminjam di pinjol, Anda bisa menjadikan hal-hal ini sebagai patokan. Yang pertama, Anda meminjam di pinjol, dana yang Anda harapkan tidak sesuai dengan yang dicairkan nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah,
Anda mengharapkan sesuai dengan janji mereka bunga murah yang terkadang hanya 30.000 dalam 1 bulan, itu tidak akan Anda temukan. Oke, itu hanya Anda temukan ketika Anda melihat iklan tersebut. Tidak akan Anda temukan di alam nyatanya. Ya, habis itu biaya admin yang tidak dijelaskan sejak awal, Anda akan terkejut juga tiba-tiba dalam pencairan Anda akan dipotong dengan jumlah yang sangat besar, bahkan semuanya disebut dengan biaya adminnya. Termasuk di dalam itu pembayaran asuransi. Oke, asuransi ini entah seperti apa klaimnya dan seperti apa klaimnya kita juga tidak tahu. Ini hal yang akan Anda temukan. Dan habis itu, kalau Anda bermain-main dalam hal ini dia dalam jangka pendek loh. Bisa dalam 1 bulan Anda melakukan pembayaran sebanyak 2 kali. Jaraknya 14 hari sekali Anda harus membayar cicilan. Cicilan pertama ini sangat besar. Ya, bahkan cicilan pertama itu bisa melampaui jumlah pokok yang ada. Ya. Dan kalaupun tidak menjumlah pokok yang ada, bunganya sangat besar. Contoh, Anda pinjam 10 juta. Oke, 10 juta. Dalam waktu 10 bulan Anda mencicil, Anda disuruh membayar 1.500.000 tiap bulan. Ya, kaliin 10 bulan. Berapa dia dapat? 50% kalau ditotalin. Ini belum lagi nanti pemotongan di awal. Ya, ini baru skemanya saja. Oke, yang masih dalam jalur normal. Jalur tidak normal, Anda telat 1 hari. Anda telat 1 hari, Anda dibebankan bunga sebanyak 1 bulan. Makanya orang-orang terkejut kan. Katanya telat 1 hari, dendanya cuma 10.000 misalnya gitu kan. Tiba-tiba saya langsung aja telat 1 hari langsung 300.000 dendanya. Karena dia hitungnya sebulan. Dia hitungnya sebulan, 10 kali 3, 30. Ya kan? Ya sudah, 300.000. Makanya Anda terkejut. Ini dendanya. Anda bermain-main dalam hal ini, debt collector-nya lagi. Ya, tahapan terakhirnya debt collector. Debt collector-nya sangat kejam. Tidak ada toleransi sama sekali. Kayaknya si pinjol ini sengaja merekrut hal-hal seperti ini. Untuk apa? Untuk dihadapkan dengan diri Anda nantinya. Ya, ini teman-teman harus paham dalam hal ini. Hal ini akan ditemukan dalam diri Anda gitu loh. Walaupun Anda berbilang, kita minjamkan untuk bayar, Pak. Sih oke, nggak ada masalah. Sejauh Anda mampu dengan bunganya, nggak ada masalah. Sejauh Anda mampu dengan tenor singkatnya, nggak ada masalah. Tapi yang harus Anda sematkan adalah tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Walaupun dia sampaikan ini untuk UMKM dan segala macamnya. Anda tahu nggak yang terbaru? Kebab Baba Raffi. Ya, itu sudah retail nasional. Ya, sebuah perusahaan yang besar dan cabang dia ada di mana-mana. Perputaran uang dia jelas. Dia minjam di pinjol. Nggak tanggung-tanggung modalnya, 2M. Kalah. Dia nggak mampu bayar. Tahu Anda berapa yang diterapkan di dalam hal itu? Cuman 4%. Tapi 4% dari 2 miliar itu 80 juta. Dalam jangka waktu berapa? 2 bulan. Ini perputaran yang sangat kejam. Apalagi Anda yang meminjam untuk konsumtif. Yang meminjam bukan untuk modal buat diputarkan lagi. Ini Anda meminjam hanya buat makan. Anda meminjam hanya buat mewujudkan keinginan. Jadi nggak ada timbal balik dalam hal ini. Tidak ada perputaran uang dalam hal ini. Gimana nggak hancur? Hancur dong semuanya. Makanya buat teman-teman yang selalu tergiur dengan iklan-iklan indah yang ada di media sosial. Dengan mereka nyuruh Anda cek limit, Anda dapatkan 100 juta. Dengan bunga yang mereka sampaikan ringan, cicilan ringan. Ringan menurut mereka belum tentu ringan menurut Anda. Anda akan terkejut setelah Anda meminjam nanti. Ya. Mungkin bagi mereka 10 juta atau 20 juta per 14 hari ringan, tapi menurut Anda 200.000 per 14 hari berat. Persi kita berbeda loh. Ya, itu yang harus teman-teman tanamkan dalam pemikiran Anda. Jangan asal meminjam. Jangan asal memenuhi kebutuhan darurat Anda. Anda akan terjebak dalam permainan ini. Ingat teman-teman semuanya, banyak orang yang meminjam di pinjol bukan karena butuh, tapi karena penasaran. Banyak orang yang meminjam di pinjol bukan karena darurat, tapi karena mewujudkan suatu keinginan. Anda akan terjebak dalam hal itu, gitu loh. Ya, walaupun hari ini 31 Juli, ya, itu akan berlakunya nanti tentang pinjol sebelum mencairkan dana buat si browernya, pinjol sebelum mencairkan dana buat si
calon nasabah dia harus memperhatikan slip dan segala macam. Ini kita harus tinjau lagi buat kedepannya nanti. Benar atau tidak hal ini sudah diberlakukan. Ya, cuma saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang tertipu dengan janji-janji manis, iklan yang bertaburan di media sosial ataupun di internet. Ya, jangan pernah Anda mencoba-coba karena rasa penasaran tadi. Ya, Anda akan dimiskinkan. Ingat, pinjol cuma ada dua. Pinjol, solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempercepat usiamu. Ya, kalau kamu tertarik dengan hal itu, lakukan peminjaman pinjol. Ya, nanti kamu akan berakhir dengan dimiskinkan. Kalau enggak, kamu akan berpindah alam secepat mungkin karena teroran debt collector. Mungkin dari saya cuma itu aja teman-teman semuanya, dan silahkan lanjutkan nonton video ini. Identifikasi, menemukan, menyampaikan hingga melakukan penagihan kepada nasabah, baik sesuai data KTP ataupun tempat bekerja nasabah. Oke. 2. Menugaskan dan melakukan koordinasi dengan pihak yang dapat membantu proses penagihan kepada nasabah khusus tersebut. Kontak dan sebagainya sudah kami handle sampai selesai. Untuk itu, solusi yang bisa diselesaikan di lokasi pembayaran full tagihan, mencari dana talangan dari keluarga atau kerabat atau rekan. Pilihan terakhir yaitu melakukan penggadaian barang yang bernominal sesuai dengan tagihan atau kesepakatan bersama. Penjemputan akan dimulai pada 23 Juli 2025, dilakukan baik ke alamat KTP dengan didampingi pihak RT atau RW dalam penyelesaian, serta akan melakukan penjemputan ke tempat Anda bekerja dengan perizinan yang akan kami kirimkan melalui email atau surat ke pihak kantor Anda bekerja. Cerita lama bersemi kembali. Ini namanya cerita lama bersemi kembali teman-teman semuanya. Yang mana di sini saya perhatikan ya, debt collector ini makin aneh-aneh. Mungkin tujuannya sih simpel ya, supaya orang-orang yang telat bayar itu melakukan pembayaran segera gitu loh. Atau orang yang macet-macet kredit ini melakukan pembayaran segera gitu loh, dengan mereka mengirimkan surat tugas, habis itu foto-foto siapa lah yang mereka kirim ini. Saya juga nggak tahu ya, Pak foto manager, partner, head partnership gitu loh. Saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa gitu lah ya. Tapi saya pastikan teman-teman yang mendapatkan chat seperti ini, itu saya jamin 100 sampai 1000% itu pasti kepanikan gitu loh. Pasti stres banget gitu loh. Apalagi dengan adanya surat tugas yang telah disediakan untuk menjemput tagihan langsung ke rumah teman-teman semuanya. Apa nggak panik teman-teman semuanya? Pasti panik. Saya mau jelaskan hal ini dari teman-teman semuanya karena saya mendapatkan juga dari subscriber saya, yang mana dia menyampaikan di sini, izin share bang, ada baru lagi nih mengenai penagihan bang. Cuma saya cuekin karena nggak ada tujuannya untuk siapa. Nah ini kebetulan follower saya ini atau subscriber saya ini masih mempunyai logika yang sehat gitu loh. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menggunakan logika yang sehat gitu loh, yang mereka saat ini dihantui dengan rasa takut? Pasti saya nggak tahu lagi nih apa yang akan terjadi sama mereka gitu loh. Pasti mereka sudah gali lubang tutup lubang, udah sibuk kanan kiri muka belakang dan segala macam. Pasti itu yang terjadi gitu loh. Karena orang-orang itu dia sangat berlebihan dari rasa takut, tanpa perlu meninjau lagi, melihat lagi dengan jelas secara seksama apa sih tujuannya ini gitu loh ya. Coba teman-teman lihat dulu di sebelah saya teman-teman. Gak usah kita panjang-panjang teman-teman. Di sini ada yang namanya Debt Recovery Indonesia Multifunction Tower 5 Jalan Kuningan Mulia. Ini apa ini? Persada, oke. Debt Recovery Indonesia. Surat penugasan kolektor, oke. Nama Denny Kasang, ID kolektor DRI DR 12108641, oke. Yang kedua Jamsen Tambun Saribu, oke, dengan ID kolektor DR 12907886, oke. Akan ditugaskan tanggal 23 sampai 31 Juli. Mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke, ya ini surat tugas lah ya. Surat tugas penugasan debt collector lapangan nih teman-teman semuanya. Habis itu tempat
Rumah dan tempat bekerja. Wow, ini penugasannya rumah sampai tempat kerja ya. Oke lah. Dengan ini kami sampaikan perihal utang Anda yang masih belum diselesaikan di perusahaan fintech serta perbankan. Namanya cuma di sini perusahaan fintech serta perbankan sampai hari ini. Oke lah, oke. Hari ini kami akan melakukan evaluasi perihal One Prestasi serta itikat baik Anda dalam pembayaran hutang Anda. Oke, hutang Anda ini yang kita membingungkan gitu ya. Habis itu kami harap dengan dikirimnya kolektor yang melakukan tugas ini bisa menyelesaikan permasalahan tagihan Anda saat ini juga. Kolektor bertindak atas nama Debt Recovery Indonesia dalam melakukan segala proses penagihan lapangan sebagai berikut. Oke. 1. Mengidentifikasi, menemukan, menyampaikan hingga melakukan penagihan kepada nasabah, baik sesuai data KTP ataupun tempat bekerja nasabah. Oke. 2. Menugaskan dan melakukan koordinasi dengan pihak yang dapat membantu proses penagihan kepada nasabah khusus tersebut. Oke. Demikianlah surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Jakarta 22 Juli 2025, Debt Recovery Indonesia, Latif Wijaya. Pertanyaan saya, ini fintech apa yang dia wakilkan gitu loh. Ini boleh, ini buat nanti kalau misalnya ini palsu ya, nanti kalau misalnya palsu, ada teman-teman yang profesinya debt collector juga yang bekerja di namanya yang disampaikan di sini Debt Recovery Indonesia ini boleh diklarifikasi juga, boleh dikonfirmasi juga. Apakah benar surat-surat seperti ini sedang beredar, dan ini sebenarnya perwakilan fintech apa gitu loh. Kan auto fintech itu kan banyak juga. Aku-laku ada fintechnya, Kredipo ada fintechnya, Shopee ada fintechnya, dan banyak lagi sebenarnya kalau untuk fintechnya gitu loh ya. Banyak gitu loh. Atau paylaternya misalnya, banyak lagi paylaternya. Habis itu perbankan ini juga banyak loh. Perbankan yang mana ini? Bangka, Lesingka, atau yang mana gitu loh. Nanti bisa dikonfirmasi aja. Kalau misalnya ini palsu, dicomot oleh debt collector hanya sebatas untuk dikirim-kirim menakuti nasabah dan segala macam, ya sih oke juga. Gitu. Nah, kembali kita kepada orang yang mengalami telat bayar. Jadi biasanya teman-teman kalau sudah mendapatkan hal-hal seperti ini, itu pasti udah takut aja gitu loh. Sementara di sini cacat banget teman-teman semuanya. Walaupun mereka akan menyampaikan bahwa akan diturunkan pada 23 sampai 31 Juli, itu kan cuman bisa aja nih ditulis-tulis semuanya gitu loh ya. Bisa aja gitu loh. Tapi yang jelas di sini, dia tidak mewakili secara khusus mereka ini dari mana gitu loh. Mereka dari aplikasi mana gitu. Misalnya dari pinjol A misalnya, ada aplikasinya. Tolong bayarkan segera, atau standby aja di rumah, nanti kami dari perwakilan ini disebutin nama aplikasinya. Ya, akan berkunjung ke rumah mengambil langsung tagihannya, atau kita nanti koordinasikan aja, diskusikan aja apa yang sedang terjadi. Kan seperti itu, harusnya ketika kita menembak sesuatu itu kan ada alamatnya gitu loh. Ini menembak kayak nggak ada alamat gitu loh. Jadi dia menembak keseluruhan aja gitu loh. Jadi tanpa ada tujuan yang jelas, tembakan dia ini tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi wajarlah si follower saya tadi menyampaikan ada tujuan, nggak ada tujuan untuk siapanya gitu loh. Memang nggak ada tujuan untuk siapa yang sedang ditagih, mereka dari mana juga nggak ada gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman yang mendapatkan hal yang sama seperti ini jangan sampai takut dan jangan sampai stres juga. Ya, biasanya kalau kita sudah kelebihan rasa takut, bang, beneran nggak ini dia mau datang? Karena saya setiap malam itu saya live loh teman-teman. Setiap malam saya live, baik di YouTube maupun di media sosial saya yang lain. Itu pertanyaan kapan DC datang ke rumah, apakah datang atau tidak, DC datang atau tidak, itu selalu muncul. Jadi saya nggak bisa membayangkan lagi kalau seandainya surat-surat tugas ini sampai ke tangan Anda gitu loh, sampai melalui chat WhatsApp Anda ke email Anda. Saya nggak bisa membayangkan lagi betapa ketakutannya Anda. Ya, tapi yang jelas teman-teman semuanya, kalau surat ini nggak benar, saya yakin itu surat ini nggak benar karena mereka tidak mewakili secara spesifik mereka itu dari perusahaan mana. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tidak menyebutkan namamu. Yang ketiga, mereka juga sepertinya ini hanya dicomot untuk dikirimkan ke seluruh nasabah aja gitu. Jadi tanpa kecuali nantinya. Ya, jadi saya berharap teman-teman tidak perlu khawatir. Dan habis itu lagi dengan hal yang sama juga di sini. Dia juga menyampaikan dengan hal yang sama juga. Dia menyampaikan dengan Debt Recovery Indonesia juga gitu. Di sini dia sampaikan di sini, pastikan dana full di lokasi penjemputan. Oke. Di sini email dia itu udah terindikasi itu ke spam gitu ya. Selamat siang, perkenalkan saya Denny dari Debt Recovery Indonesia.
yang bertugas dan bekerja sama dengan pihak fintech. Oke. Sampai saat ini dari dalam pembayaran Anda, di fintech masih belum ada penyelesaian dan data Anda baik KTP dan kontak dan sebaginya sudah kami handle sampai selesai. Data Anda baik KTP, kontak dan kontak ini maksudnya dia kayak mana gitu loh ya. Habis itu sudah kami handle sampai selesai. Untuk itu solusi yang bisa diselesaikan di lokasi pembayaran full tagihan dan mencari talangan dana. Udah, ini sama aja dengan yang tadi gitu loh, nggak jelas juga ya. Habis itu yang bertugas dan bekerja sama dengan pihak fintech, sampai saat ini dari dalam pembayaran Anda, fintech masih belum ada penyelesaian dan data Anda baik kontak dan sebagainya sudah kami handle sampai selesai. Untuk itu, solusi yang bisa diselesaikan di lokasi pembayaran full tagihan, mencari dana talangan dari keluarga atau kerabat atau rekan. Pilihan terakhir yaitu melakukan penggadaian barang yang bernominal sesuai dengan tagihan atau kesepakatan bersama. Penjemputan akan dimulai pada 23 Juli 2025, dilakukan baik ke alamat KTP dengan didampingi pihak RT atau RW dalam penyelesaian, serta akan melakukan penjemputan ke tempat Anda bekerja dengan perizinan yang akan kami kirimkan melalui email atau surat ke pihak kantor Anda bekerja. Untuk itu, maka tidak ada penolakan pembayaran yang akan terjadi nantinya di lokasi agar melakukan penyelesaian dengan cepat tanpa adanya alasan di tempat. Data Anda, surat penjemputan dari pihak fintech akan kita berikan baik ke pihak RT atau RW sesuai alamatnya nanti untuk mempermudah jalannya penagihan. Terima kasih. Ya sudah, sampaikan aja. Nanti kalau misalnya ini via email atau via WhatsApp, ya sudah Anda tinggal tulis saja di bawah, ya sudah saya tunggu di alamat sesuai dengan data yang ada sama Anda. Gitu aja ya teman-teman. Itulah dua contoh penagihan-penagihan buta yang selalu dilontarkan oleh pinjol, penagihan-penagihan buta yang selalu dilontarkan oleh pinjol, dan itu mereka berhasil loh teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin berhasil? Si pinjol selalu membuat suasana tidak kondusif ya, karena ketika orang-orang sudah mendapatkan hal itu, orang-orang pasti berpikirnya udah aneh-aneh tuh. Bang, ini beneran nggak sih? Bang, ini beneran dia akan datang nggak sih gitu loh. Bang, ini beneran nggak sih mereka akan berkunjung dan segala macam gitu loh. Padahal teman-teman itu karena Anda berlebihnya rasa takut, pemikiran Anda tidak stabil, sehingga ini tidak sinkron lagi gitu loh. Padahal Anda sendiri mampu jawab loh, ini sebenarnya aplikasi apa sih? Kayak follower saya tadi kan dia bilangin, nggak ada tujuan dalam penagihan, siapa yang ditagih? Ya kan? Kan itu memang benar juga, begitu juga dari teman-teman. Teman-teman harusnya berpikir juga, ini nggak ada tujuan yang jelas loh. Ya, ini sepertinya mereka sengaja dalam hal ini untuk dikirim ke kebanyakan orang aja. Jadi siapapun nanti yang bermasalah dengan pinjol, asalkan deskolnya mendapatkan hal-hal seperti ini akan dikirim juga. Tidak menutupi kemungkinan gitu loh. Ya, jadi teman-teman semuanya berdamailah dengan pemikiran hal-hal seperti ini tidak ada. Itu cuman untuk sedikit memperpanik Anda aja supaya situasinya lebih kayak mana ya. Seakan-akan Anda itu sudah dikontrol, Anda itu sudah dipantau, Anda itu sudah dilakukan investigasi dan segala, padahal nggak ada gitu loh. Iya, yang punya kerja deskol, mereka duduk di kantor mereka santai dengan semua data yang ada gitu loh. Dan ini dikirim aja, mungkin aja bertepatan email Anda masuk di dalam urutan untuk mereka send all gitu loh. Mereka kirim ke semua itu. Jadi email Anda ada di dalam, makanya Anda mendapatkan juga. Atau melalui WhatsApp gitu, nomor telepon Anda ada di dalam. Ya, jadi dia kirim ke semua aja. Misalnya ada 200 nasabah, ya sudah mereka tag ke 200-nya, mereka sekali kirim aja. Nanti mana yang merespon, mana yang menunjukkan rasa takut, itu akan mereka prioritaskan. Ya, prioritaskan bukan untuk dikunjungi, tidak. Akan mereka hubungi lagi dengan nomor lain. Ya, jadi sampai di sana paham aja teman-teman semuanya. Kalau memang belum ada uang sampai sekarang, ya sudah persetan dengan hal itu. Yang penting tetap fokus aja buat ke depannya, tetap melangkah maju aja buat ke depannya, insya Allah akan baik-baik saja kok. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.